mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya di sini sebagai host yang akan membawakan kisah-kisah mistis yang pernah dialami oleh kita-kita yang di sini. Mungkin teman-teman yang lain juga pernah ngalamin kisah-kisah mistis. Tapi kan ada yang merasakan, cuman yang merasakan doang gitu kan. Terus pasti ada yang ngelihat langsung gitu kan. Nah, kita di sini akan membahas kisah mistis yang dialami oleh Kak Bella. Langsung aja nih ya. Jadi gue tuh enggak sebelum deh. Jadi pas bulan puasa tahun kemarin, gue kan niatnya nganter mama gue tuh ke pasar Rau mau belanja. Ya biasa barang-barang buat sahur nanti gitu kan. Nah, itu pukul jam 1, kurang lebih jam 1 lah ya. Malam. Iya, 1 malam. Terus udah gitu emang dari awal mau berangkat sih udah ragu gitu loh, kayak yang mau berangkat apa enggak nih. Nah, udah gitu ya udah dong, kayak ya udah nggak apa-apa berangkat aja gitu kan. Bulan puasa ini nggak mikir kemana-mana gitu, kayak nggak mikir bakal hal-hal mistis gitu Kan lah pasti ya. kalau bulan puasa mah kayak mikirnya nggak ada apa-apa gitu kan. Ikut apa kan Iya. nah kita tuh mikir situ kayak udahlah nggak apa-apa gitu kan. Udah tuh singkat cerita, pas pulang dari pasar tuh kita tuh emang dari pas awal masuk gang mau ke rumah tuh udah kayak ada nggak tahu apa ya, nggak tahu burung tahu apa itu tuh nabrak helm guys. Sumpah nabrak helm itu. Pertanda nggak sih? Bisa jadi mamaku Iya. juga ngomongnya gitu, kayaknya pertanda itu kali ya, soalnya bener-bener nabrak muka banget gitu. Terus ya gitu ya udah dong lanjut jalan, gak mikir gimana. Pas masuk ke gang kedua situ tuh nggak tahu lah ya, kayaknya mamaku dulu deh yang pertama ngeliat, kayak tiba-tiba ada yang jalan, itu jalannya slow motion kayak yang pelan gitu. Tapi lo udah ngerasa gitu? Tapi nggak ngerasa, itu nggak mikir kalau itu tuh ya apa ya nyebutnya, kayak setan gitu kan, kayak kuntilanak. Iya, nggak mikir ke sana. Terus udah gitu kita berdua tuh malah ngeliatin gitu kan, soalnya ngiranya tuh kayak ada ibu-ibu di situ, ada kontrakan gitu kan, ngiranya tuh kayak nah ini nih orang kontrakan mau nggak mau dia habis dari Madura atau dari mana gitu jalan gitu, soalnya menuju kontrakan. Terus udah gitu bener-bener diliatin aja gitu kan. Pas udah nyampe belakang tuh sumpah itu bajunya bener-bener putih bersih, demi apapun. Iya bersih, pokoknya putihnya tuh Tapi putih dia banget. melayang apa gimana? Kayak jalan gitu, nggak tahu, nggak ngeliat kakinya. Kelihatan nggak mukanya tuh? Nggak kelihatan soalnya dari belakang serem gitu. banget. Yang ngelihat pertama siapa? Kayaknya mamaku deh. Aduh. Sumpah itu dari situ tuh langsung kayak yang jalan pelan-pelan, pas dari belakang itu kita ngeliat sampai pojok. Terus udah gitu pokoknya kita tuh ngeliatin sampai si kunti itu tuh masuk ke gang gitu loh. Jadi kita tuh nggak ngep, tapi pas udah nyampe rumah baru tuh nge kayak tadi yang jalan apa ya kan. Emang mungkin tak gitu loh kalau kayak tetangga kontrakan nih ke Madura jam 1. Emang jalan itu ya? Jalan Jelas banget ya? jelas banget Itu gitu. ngikutin kamu nggak? Enggak sih, Kan cuma misalnya cuma lewat aja kalau depan. makhluk halus itu kayak ada energi negatif terus agak berperus, itu menjelas Itu banget. menjelas banget. Mukanya gimana tuh? Nggak ada mukanya, jadi kayak awalnya tuh dari samping gitu kan, terus pas udah kesana kelihatan rambutnya kayak sepinggang lah anjir. Sumpah serem banget. Iya, ini merinding. Terus udah gitu merinding. Ya udah besok paginya mamaku tuh langsung ngeliatnya tuh besokan harinya mamaku tuh kayak mastiin di kontrakan itu tuh ada yang nempatin apa enggak. Ternyata enggak ada yang kontrak sama sekali. Guys, ternyata kontrakan yang dilewati Kak Bella itu kosong, nggak ada sama sekali orang. Ternyata itu emang makhluk lain. Kunti ya guys? Iya, kunti. Nah guys, itu kan tadi pengalaman Kak Bella ya yang mistis. Nah, Kak Siti Hunaya juga punya pengalaman mistis guys waktu SMK-nya. Guys, waktu SMK kan aku pasti SMK-nya jurusan kesehatan ya. Jadi itu pas di rumah sakit itu lagi PKL. Nah, waktu itu kebagian PKL-nya tuh di ruangan anak kan. Ya di situ ada salah satu ruangan yang dikosongin. Terus di ruangan kosong itu ternyata angker guys. Kok lu tahu itu angker kenapa? Soalnya nih kan kata perawatnya kan nggak boleh tempatin satu ruangan tuh. Nah tiba-tiba ada
ibu-ibu yang masuk ke situ karena anaknya nangis terus kan. Jadi Kok bisa kayak- ibu-ibu itu masuk ke situ? Kalau nangis. Gue juga mau nanya itu. Dia Nah. masuk ngapain gitu loh. mau kayak iseng gitu tuh, kayak nenangin anak-anak kan biasanya keliling kan. Oh, Nah gitu ya, jadi masuk ke situ kayaknya nggak Ide banget sengaja ya apa masuk ke gimana. situ. Iya, tiba-tiba nangis kejer guys si anaknya itu. sampai nangis. Iya, nangis. Cuma kasihan. Terus ya itu si anaknya nggak mau diem sampai beberapa jam gitu tuh, udah ditenangin, udah dikasih mainan segala macam kan. Terus perawatnya juga panik kan ya. Itu anaknya pasien situ apa? Pasien situ. Oh, si anaknya pasien. Lagi dirawat gitu. Iya. Terus abis itu udah sih kayak ditenangin gitu sama itu saudaranya kan, ada yang bisa kan saudaranya tuh kayak disembur gitu tuh. Iya. Demi apa takut ada yang nimpuk doang sih temen. Enggak, ayo cepetan lanjut. Nah Lanjut dulu. itu si anaknya kan gak mau diem kan. Terus ada saudaranya tuh kayak saudaranya mungkin bisa apa gimana, dukun kali ya. Terus disembur sama kayak di Baca-bacain lah gitu. bule gak sih? Tahu kan? Jadi kalau zaman dulu tuh ya guys, kalau Hmm. misalkan ada yang sakit gitu, anak kecil itu kan pasti Ketempelan biasanya. ketempelan gitu kan, dikasih Bengle. itu. Jadi bengle tuh bisa kayak ngusir setan gitu guys. Konon katanya ya Iya. guys. Terus Terus habis itu kalian ada nggak? Ada manggil. Soalnya kan susah kalau nggak manggil itu apa sih? Si orang pinter. Iya. Dipanggil, pas dipanggil kan ditanyain kenapa masuk ke tubuh anak ini. Iya. Dia, soalnya dia ngeganggu tempat saya katanya. Oh, berarti intinya dia tuh keganggu Iya, gitu. karena Soalnya kita ketawa-ketawa kayak nggak ngeliat jam juga kan, pada udah dikasih tahu iya. kan. Kayak nggak tahu aturan gitu. Habis itu kan udah ada 1 jaman dia kayak gitu, lama dia tadinya nggak mau itu ditutup dulu gitu kan. Habis itu ya bilangin jam minta maaf, suruh minta maaf juga kan. Ya udah habis itu udah dipanggil itu udah dianya, tapi dianya tuh minta Udah sadar. minta teman saya tuh buat ikutan dia gitu tuh. Parah. Oh. Jadi dia tuh pengen punya temen Iya, gitu. iya, gitu. katanya Sumpah, dia sumpah nggak ada banget. teman, makanya dia pengen ngajak gitu. Merinding. Guys, merinding guys. Kayak ya udah kan di situ. Sumpah itu mah kayak satu kelas ada 3 itu yang kayak gitu. Yang Kayak kesurupan? masal gitu loh, iya. Ganti-gantian gitu. Ganti-gantian iya. Jadi kayak Beneran beruntun gitu. Iya ada 3 sampai itunya dia nggak kuat gitu. Astagfirullahaladzim. Sampai 3 Ustaz gitu. Ngomongin kan, dia ngomongin baik-baik juga kan. Katanya udah nggak usah ngeganggu. Kita juga minta maaf sampai balik lagi ke tempat yang waktu awal kita terus lagi ya itu minta maaf. Katanya kalau mau kesini boleh tapi nggak usah ngeganggu. Ingat waktu waktu. Iya, intinya gitu sih Udah guys. kita di situ minta maaf. Dimanapun kita berada harus ingat waktu, ingat aturan. Udah di situ kan ya udah tuh dianya pas udah diamalin baik-baik terus udah dia balik lagi ke tempat. Oke. Tuh guys pengalaman saya waktu desa. Kamu Silahkan Kak Rini, mungkin ada pengalaman mistis tersendiri. untuk mistis sih belum ada ya, tapi tetangga saya pernah ada. Kenapa tuh? Kan itu suami istri baru nikah, bukan baru nikah sih, tahun kemarin. Oh, pengantin baru gitu, setahunan Iya, gitu. tahun kemarin. Dan sekarang ya nikah tahun kemarin dan alhamdulillah sekarang sudah di panggil Anak. Oh iya. Terus kan. Tapi kan alhamdulillah ya kan kayak senang-senang habis itu, tapi anaknya seminggu pertama itu nangis mulu. Seminggu pertama habis dilahirin. Besoknya nangis, besoknya lagi nangis, besoknya lagi nangis. Mungkin kan orang tuanya juga bingung ini kenapa. Iya, Kayak, pasti panik juga kan. terus panik juga, terus panggil lah, udah ke bidan juga kan ya bisa. Terus karena nggak ada perubahan juga, kita panggil ada orang pintar daerah situnya kan, ada daerah orang tua dari situ. Terus datengin, setelah datengin itu kelas banget guys, karena satu keluarga itu semuanya kesurupan. Sumpah. Itu seriusan.
Iya, satu keluarga. Bahkan itu pun ada kan, karena saking chaosnya dipanggil lah, keluarga dari kampung sebelah juga. Itu pun ikut kesurupan. Demi apa? Karena emang mungkin itunya kuat kali ya. Karena emang di rumahnya sendiri itu kayak ada angker gitu, ada peninggalan zaman dahulu gitu loh. Oh, kayak Nah, ada barang Iya. itu, kayak misal keris gitu Iya, ya. Oh, kan dulu memang kayak gitu ya. Iya, iya, iya. Benar. Terus Selain itu juga setelah dirajah, kita manggilnya rajah ya di sana tuh, kalau sama orang tingkat kalau dirajah, habis itu ketahuan lah kalau anaknya ini mau dijadiin tumbal, Demi apa? dijadiin tumbal Ih, sama orang kampung sebelah. Itunya tuh kayak pesantren gitu, mau ngambil ilmu tapi nggak kuat jadi numbalin. Dan tau nggak sih, Parah sih guys. itu nggak make sense sih. Yang udah ada korban, mungkin ini jatuhnya fitnah ya, tapi itu emang real. kenyataan. Ya, di kehidupan kenyataannya ada 2 yang meninggal katanya sih, rumornya sih karena tumbal itu. Dan ini nextnya guys, Terus itu si anaknya sekarang gimana? sekarang setelah dikasih tahu sama orang pinternya bahwa si ini nih mau dijadiin tumbal, si anak ini mau dijadiin tumbal, akhirnya mamahnya itu datengin lah si itunya yang katanya mau punya ilmunya itu. Terus gimana tuh? Kita responnya? datengin di mungkin saya kurang tahu ya, kurang dengar juga, tapi alhamdulillah anaknya sekarang diganti nama. Jadi gitu sih, Iya bener-bener gitu. diganti nama. Biar buang sial ya. Sekarang udah jarang sih, walaupun ada naik juga normal ya. Agak serem ya, kayak di luar nalar. Emang ada ya apa ilmu kayak gitu? Sampai nimbal-nimbalin gitu. Banyak ya guys. Menurut kalian ada nggak ilmu-ilmu yang goib gitu ya, yang bikin kita jadi kuat gitu kan, yang numbalin orang Iya, gitu kalian kan? percaya nggak sih kayak gitu? Sebenarnya nggak percaya, tapi di kehidupan nyatanya emang Iya, ada. Banyak yang udah Percaya nggak percaya Iya benar. percaya nggak percaya ya, kalau kita ngelihat langsung ya percaya aja gitu. Yang nggak percaya itu karena belum ngalamin. Ya Melihat langsung itu loh, Iya, baru guys. dengar dari cerita-cerita orang. betul guys, itu cerita-cerita mistis yang pernah kita alami ya guys. Oke, mungkin ini aja ya cerita kita ya guys. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye.